Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa, semoga dalam keadaan sehat-sehat walafiat semua. Dan untuk talk show kali ini ditemani bersama saya Dewi Sartika yang akan memandu talk show kita pagi hari ini hingga selesainya nanti. Dan seperti biasa pemirsa, kita mengangkat tema yang tentunya menarik sekali dan sayang sekali untuk pemirsa di rumah lewatkan. Sedikit saya singgung, untuk tema kita pagi hari ini adalah program pengurangan sanksi administrasi Merdeka 78 tahun 2023. Namun sebelum itu pemirsa, kita saksikan dulu yang akan lewat yang satu ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Para wajib pajak yang kami hormati dan banggakan. Saat ini Direktorat Jenderal Pajak sedang melakukan perubahan sesuai dengan arah reformasi birokrasi aparatur sipil negara yang berfokus pada peningkatan pelayanan dan kepercayaan publik melalui kinerja instansi yang berintegritas, akuntabel, profesional, dan berorientasi pelayanan. Kemajuan pesat dunia ekonomi dan teknologi digital menginisiasi perubahan sistem perpajakan secara menyeluruh yang meliputi penyempurnaan regulasi hingga perbaikan sistem administrasi perpajakan yang diharapkan dapat meningkatkan basis perpajakan. Reformasi perpajakan yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak melalui pembaharuan sistem administrasi perpajakan dilaksanakan terhadap 5 pilar utama yang terdiri dari bidang organisasi, sumber daya manusia, teknologi informasi, dan basis data, proses bisnis serta peraturan dan perundang-undangan. Reformasi perpajakan jilid yang ketiga dimulai tahun 2018 dan diharapkan sistem inti administrasi perpajakan diluncurkan pada tahun 2023. Untuk menjaga reformasi perpajakan berhasil guna serta menjamin pelayanan prima kepada stakeholders, dimohon dukungan dan partisipasi Bapak dan Ibu wajib pajak dengan turut menjaga marwah reformasi dengan menyampaikan kritik dan masukan positif untuk kesempurnaan reformasi perpajakan yang sedang kami jalankan. Apabila terdapat indikasi pelanggaran disiplin dan etik pegawai yang berpotensi mencederai reformasi perpajakan ini, mohon Bapak dan Ibu tidak perlu ragu untuk melaporkannya kepada kami melalui saluran pengaduan resmi Direktorat Jenderal Pajak. Kami ucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam pembangunan negara melalui pajak, serta mendukung reformasi perpajakan untuk mewujudkan Indonesia yang lebih baik. Semoga upaya kita bersama ini memperoleh petunjuk dan ridho dari Tuhan Yang Maha Esa. Salam reformasi. DJP kuat, Indonesia maju. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Ya, pemirsa di rumah tadi sudah menyaksikan sekilas video yang nanti akan dibahas sama narasumber kita pagi hari ini. Namun saya singgung dulu, ada Bapak Helmi Afrul yang menjabat sebagai Kepala KPP Pratama Parepare yang akan membahas tema kita pagi hari ini. Saya sapa dulu narasumber kita pagi hari ini. Assalamualaikum, selamat pagi Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi Sehat wabarakatuh. Bapak? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi siap ya, kita showtime hari Siap. pagi ini ya. Mau sampai jam berapa ini? Insya Allah sampai jam 10. Oh, kira jam 12 malam. Boleh, kalau Bapak kuat, saya Siap. juga kuat. Siap. Oke pemirsa di rumah, tanpa berlama-lama langsung saja saya persilahkan. Ada Bapak Helmi akan menjelaskan lebih lanjut. Tapi sebelum itu mungkin lebih baik kita tahu tentang beliau dulu. Mungkin beliau bisa menjelaskan, karena beliau juga merupakan baru ya, Kepala KPP Pratama Parepare, dan juga akan menjelaskan sekilas tentang video tadi. Silahkan Bapak. Terima kasih Kak Nada. Baik, para pemirsa TV Peduli, pada hari ini saya izin memperkenalkan diri. Saya Helmi Afrul, baru seminggu yang lalu
kita sertijab di Makassar sejak tanggal 25 September. Saya diamanahkan menggantikan Pak Yusan sebagai Kepala KPP Pratama Parepare. Sebelumnya bertugas di KPP Tobelo selama 2 tahun 4 bulan di sana, dan Pak Yusan sudah 4 tahun di sini. Kami memang secara rutin ada mutasi ya, agar kita ada refresh, ada pergantian, ada perbaharuan ide dan seterusnya. Nah, kami akan memulai dengan tagline yang disampaikan oleh Pak Dirjen. Terakhir Pak Dirjen menyampaikan bahwa DJP kuat, Indonesia maju. Atau seringkali kita juga bilang pajak kuat, Indonesia maju. Jadi itu adalah tagline kita, bahwa kita ingin mengingatkan bahwa untuk kemajuan bangsa ini salah satu penopangnya adalah perpajakan. Perpajakan itu berperan 70% dari APBN kita. Kalau pajaknya tidak kuat, kalau pajaknya tidak terkumpul dengan baik, ya akhirnya pembangunan tidak akan bisa berjalan. Nah, dalam pesan Pak Dirjen, beliau selalu menyampaikan kepada kita semua tentang, yang pertama pasti tentang integritas, yang kedua tentang reformasi perpajakan. Jadi kami ini terbuka, kami memberikan yang terbaik untuk masyarakat, dan sebagai organisasi kami terbuka untuk menerima kritik dan saran untuk kemajuan bangsa lewat perpajakan. Nah, oleh karena itu kami menyampaikan di awal bahwa seluruh pelayanan di kantor pajak itu free charge, tidak ada biaya apapun. Jadi kalau ada oknum, ada orang, atau bahkan mungkin pegawai pajak yang benar gitu ya, ternyata minta uang pada kami, itu salah. Jadi tolong laporan kami. Kalau kami tidak bisa menindaklanjuti atau dianggap kami lambat, laporkan ke Kanwil yang ada di Makassar. Kalau enggak, bisa ke Kering Pajak yang ada di kantor pusat 150200. Nah, itu semuanya adalah wujud bagi kami agar kita ini betul-betul berkontribusi kepada negara secara bersih gitu ya. Kira-kira begitu. Oke, terima kasih Bapak untuk penjelasan singkatnya. Jadi sedikit tadi yang disampaikan oleh Bapak bahwa apapun layanan yang dilakukan di kantor pajak itu free charge, tidak ada dipungut biaya sama sekali. Dan sesuai dengan tema kita pagi hari ini, Bapak, program pengurangan sanksi Merdeka 78 tahun 2023 akan kita bahas lebih lanjut. Nah, Bapak, saya mau bertanya di sini, program pengurangan sanksi administrasi. Nah, pengurangan yang seperti apa ini? Bagaimana Bapak? Ya, apa nggak perlu bayar pajak gitu ya? Terserah Bapak. Baik, sebelum saya menjelaskan tentang PSA Merdeka 78, jadi PSA Merdeka 78 itu adalah program yang dicanangkan oleh Kanwil Sulawesi Selatan, Barat, dan Tenggara. Kami ada 3 provinsi yang ada di Kanwil kami. Nah, saya ingin menjelaskan tentang sistem perpajakan kita dulu. Ini mungkin sedikit makan waktu ya, tetapi tidak apa-apa biar kita paham ya. Jadi sejak tahun 84 itu kita merubah sistem perpajakan kita dari official assessment menjadi self assessment. Di mana dengan self assessment itu kita memberikan kepercayaan penuh kepada masyarakat untuk menghitung, memperhitungkan, membayar dan melapor sendiri pajaknya. Nah, konsekuensi dari itu adalah bahwa apapun yang dilaporkan wajib pajak kita asumsikan benar. Jadi kan kita ini ada SPT tahunan, setiap tahun wajib pajak melapor pajak penghasilannya. Nah, itu apapun yang dilaporkan wajib pajak kita asumsikan benar. Sampai kemudian ada data pembanding bahwa ternyata data itu keliru. Misalnya dilaporkan omsetnya 100 juta. Nah, itu kita asumsikan benar. Tapi kemudian ada data pembanding yang masuk ke kami dari manapun dapatnya data itu, kok ternyata 500 juta, maka kita melakukan klarifikasi. Jadi pajak awalnya tidak pernah menetapkan pajaknya WP ini ABC itu berapa jumlahnya. Jadi WP diminta untuk menentukan sendiri, menghitung sendiri, memperhitungkan sendiri, dan membayar sendiri serta melaporkan sendiri. Itu esensi daripada self-assessment. Nah, kenapa ada program ini? Nah, apabila wajib pajak lalai dalam menjalankan kewajibannya, kemudian terjadi pemeriksaan, kemudian kita menetapkan jumlah pajak yang seharusnya terutang, nah
Nah, disitulah ada pokok pajak dan ada sanksi. Atau misalnya yang paling sederhana, Kak Nada kan sudah terdaftar sebagai wajib pajak, sebagai karyawan. Itu kan punya kewajiban biasanya setiap tahun ada e-filing. Nah, misalnya itu tidak dilakukan, itu kan kena denda 100.000. Kalau orang pribadi. Kalau badan 1 juta. Itu yang paling sederhana. Bahkan kita nggak punya penghasilan sekalipun harus lapor. Jadi minimal bagi pajak itu bukan bayar sebenarnya. Jadi pajak itu karena sifatnya adil. Kalau punya penghasilan ya bayar dong. Tapi kalau enggak ya nggak usah. Tapi untuk tahu bahwa itu ada penghasilan atau enggak, kita perlu dapat laporan. Nah, kalau nggak lapor kena denda tadi. Nah, ketika kita nggak lapor kena denda, disitulah atas denda itu bisa dikurangkan sanksinya dengan permohonan wajib pajak. Jadi memang ini ada mekanisme secara umum sebelum program ini ada, wajib pajak itu memang boleh mengajukan pengurangan sanksi. Boleh. Ya, jadi menurut peraturan Menteri Keuangan di tahun 2013 nomor 8 itu di pasal 2 disampaikan bahwa wajib pajak boleh melakukan permohonan pengurangan kepada dalam hal ini Kanwil. Kalau kami di unit, di KPP, itu tugasnya menetapkan. Ya, tetapi kan penetapan kami bisa salah, bisa benar. Nah, karena kan tadi ya, karena sifatnya self-assessment, berarti tergantung data yang masuk kepada kami. Bisa jadi data itu ternyata belum sepenuhnya misalnya. Nah, Kanwil sebagai supervisor kami, sebagai atasan kami, itu punya punya kewenangan untuk mengkoreksi ya, apakah jumlah ketetapan kami itu sudah benar atau salah. Jadi atas permohonan WB, wajib pajak bisa meminta ketetapan itu bisa dibatalkan, bisa dikurangkan, dan seterusnya dan seterusnya. Nah, Kanwil yang menjadi katakanlah hakimnya. Nah, kalau wajib pajak masih juga belum puas, bisa sampai ke pengadilan pajak. Itu mekanismenya. Sehingga memang kami memang punya kewenangan untuk mengurangkan sanksi atau bahkan pokoknya. Nah, mekanisme itu ada. Nah, kemudian muncullah PSA Merdeka 78 ini dilatar belakangi karena semangat kemerdekaan itu kita ingin memberikan keringanan kepada wajib pajak yang selama ini sudah berkontribusi kepada negara lewat pajak. Kira-kira begitu. Ya, kira-kira begitu ya. Tapi masalah pengurangannya tadi, Bapak, masalah kan dari pajak dari KPP Pratama sendiri yang akan menetapkan, dari Kanwil yang menentukan betul. Apakah itu benar atau tidak. Tapi untuk datanya itu diambil dari mana? Maksudnya untuk pengumpulan datanya yang akan mendata itu, ataukah personalnya yang melapor langsung ke pajak, atau ada tim yang mungkin mendata khusus tentang ini? Ya, kalau terkait dengan penetapan pajak tadi memang itu ada mekanismenya, ada protapnya, ada prosedurnya. Jadi memang kita ini kan tugasnya satu saja sebenarnya, mengawasi atau memberikan edukasi kepada wajib pajak agar melakukan hak dan kewajiban perpajakannya sesuai dengan aturan. Tugasnya itu saja sebenarnya kita ini. Nah, dengan pola self-assessment tadi diasumsikan tadi benar. Semua yang dilaporkan wajib pajak benar. Nah, data itu, dari data yang sudah dilaporkan, kita akan teliti apakah secara perhitungan sudah benar atau salah, secara matematik gitu ya. Kemudian secara aturan, ini ada yang boleh dikurangkan sebagai biaya, ada yang dan seterusnya dan seterusnya. Dan juga kita punya data pembanding. Jadi misalnya si A beli pada si B. Si A melaporkan sebagai penjualan tadi, tapi si B tidak melaporkan sebagai pembelian. Nah, itu kan datanya masuk ke kami semua. Nah, itu cross-check. Nah, dan cross-check ini sekarang dengan sistem yang bagus di kami, itu dilakukan secara nasional. Kalau dulu kita harus konfirmasi ke KPP yang misalnya dari Parepare transaksinya ke Makassar. Kita harus tanya ke KPP Makassar secara manual. Nah, sekarang semua sudah ada di dalam sistem. Sehingga wajib pajak secara umum relatif terawasi dengan baik. Nah, oleh karena itu, mekanisme penetapan itu dengan berbagai data. Nah, ketika wajib pajak mengajukan keberatan atau pengurangan sanksi dan segala macam, ini di luar di luar PSA Merdeka 78 ya. Nah, mekanisme saya terangkan mekanisme umumnya dulu. Nah, Kanwil
minta data kepada wajib pajak, misalnya kantor pajak menetapkan 50 juta. Nah, wajib pajak keberatan, harusnya tidak 50 juta. Nah, berapa? Ditanya sama ke wajib pajaknya. Berapa nih menurut hitungan kamu? Cuma 10 juta. Mana datanya yang mendukung 10 juta? Nah, sebagai hakim, Kanwil juga nggak hanya tanya atau minta ke wajib pajak saja, tapi juga minta ke KPP yang menerbitkan. Nah, kan kita di Kanwil Sulsel Batra ini kan ada 15 kantor pajak yang di bawah Kanwil. Jadi ditanya unit yang menerbitkan siapa, hasil pemeriksaannya, data pendukungnya seperti apa, baru di-compare, dibandingkan, kemudian dicari keputusan yang paling adil. Itu mekanisme secara umumnya. Ya, tapi ini khusus untuk PSA ini, kita nggak usah sampai seperti itu, nggak sampai detail. Karena ini hanya mengurangi sanksinya saja. Ya, nanti mungkin di dalam prosedur nanti akan kita bahas di situ. Tapi bedanya Merdeka 78 ini mungkin bisa dibahas dulu. Siap. Merdeka 78 dibandingkan yang umum tadi kan? Yang dijelaskan adalah secara umum, kita menjurus ke tema kita, program apa tadi? PSA Merdeka 78. Mungkin bisa dijelaskan sedikit, Pak? Siap. Jadi pengurangan sanksi ini kan memang menjadi pekerjaan Kanwil ya secara umum. Nah, semangatnya adalah tadi itu, semangat, jadi program ini dimulai dari 17 Agustus 2023, terus hingga berlaku sampai 31 Januari 2024. Ya, waktunya memang masih relatif panjang. Ya. Tetapi tujuannya adalah untuk meringankan. Jadi kita berasumsi bahwa kita kan tadi ya saya sampaikan bahwa kita self-assessment. Kepercayaan diberikan penuh kepada wajib pajak, tetapi ternyata wajib pajak itu tidak semuanya paham, tidak semuanya peduli, tidak semuanya care terhadap persoalan-persoalan pajak. Nah, kita mengambil benang merahnya, konten perpajakan kita itu belum difahami sepenuhnya oleh wajib pajak, sehingga kita berasumsi wajib pajak hanya lalai, bukan sengaja untuk tidak melaporkan pajaknya. Sehingga kita memberikan keringanan kepada wajib pajak, atas sanksinya itu boleh dikurangkan dan nggak perlu menyampaikan detail perhitungannya, tapi kita hanya mengurangi sanksinya saja dengan alasan wajib pajak khilaf. Wajib pajak khilaf. Nah, gitu saja. Jadi kalau khilaf kan orang merasa oke lah. Setiap manusia kan memang ada sisi kekhilafannya kan. Kita kan nggak sempurna gitu ya. Betul, supaya tidak merasa terlalu bersalah. Bersalah. Sudah nggak disalahkan, dapat pengurangan sanksi pula. Itu yang kita inginkan dari program ini. Oke, baik. Terima kasih banyak Bapak untuk penjelasannya untuk saat ini. Namun sebelum itu kita break dulu, kita lewatkan yang satu ini. Telah hadir di kota B.J. Habibie, pusat jajanan dan oleh-oleh khas Parepare. Dapatkan aneka jajanan, aksesoris yang unik, souvenir, serta berbagai busana menarik yang didesain langsung oleh Ibu Haja Erna Rashid Taufan. Bagi Anda yang berkunjung ke kota Parepare, kurang lengkap rasanya jika Anda belum berkunjung ke pusat jajanan oleh-oleh khas Parepare. Semua tersedia di Balai Ainun Habibie. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Johar Manikam, Suradi Sugiarto, saya Trianti Sulaiman, saya Uswatun Hasanah, hadir di layar televisi Anda dengan suguhan informasi yang telah dirangkum tim redaksi kami. Kita mulai news update selengkap. Peduli FM. Pendengar, mari kenalan lebih dekat dengan kami. Klik tombol like di Facebook fanpage Radio Peduli 96,9 FM dan live streaming di rpp.pareparekota.go.id atau dengarkan kita juga melalui aplikasi RDio. Download aplikasinya di Play Store secara gratis. On your radio, on your mobile and online. Online. Your number one hit music station. 96.9. Radio Peduli FM.
Ya, terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami, tetap setia menemani kami di sini untuk segmen kali ini. Tanpa berlama-lama langsung saja saya kembali bersama Bapak untuk membahas tentang PSA Merdeka 78 ini. Kenapa PSA Merdeka 78? Mungkin ada alasannya kenapa dikatakan PSA Merdeka 78? Ya, karena semangatnya semangat kemerdekaan Ya, boleh. yang ke-78. Oh, jadi Ya, pas kemerdekaan. Pas momentumnya ini. Ya, jadi memang tadi ya, semangat merdeka itu kan, kita merdeka itu kan bukan berarti tidak bayar pajak ya. Tetap berkontribusi. Jadi kenapa ada sanksi di dalam aturan perpajakan kita? Itu ada kembali kepada agar mencerminkan keadilan. Bagi mereka yang tertib, ya sudah, pokok pajaknya saja yang dibayarkan. Tapi bagi mereka yang memang agak abai, bahkan sengaja, kalau sengaja bisa kita penjara, bisa kita kasih sanksi 200%, macam-macam, sanksinya itu macam-macam. Nah, atas sanksi-sanksi yang ada, yang sudah ditetapkan oleh pemeriksaan oleh unit, itu Kanwil mengurangkan atas sanksinya saja, bukan pokoknya. Sanksinya yang Ya, dikeluarkan. jadi nanti kalau kita masuk pada 3 kriteria, jadi langsung aja saya jelaskan ya, tentang 3 kriteria program yang PSA Merdeka 78 ini. Ada paket super, ada paket spesial, ada paket standar. Nah, ini kita kayaknya ini sama martabak itu ya. Martabak spesial, nasi goreng spesial. Kalau yang super itu kita kasih diskon 78%. 78%. Atas sanksinya ya, bukan pokoknya, sekali lagi ya. Sanksinya 78% mengambil semangat bahwa ini hari kemerdekaan yang ke-78. Oh iya, betul. Nah, untuk yang spesial itu 64. 64%. Apa latar belakang dari 64 ini? 64 ini adalah tahun kemerdekaan itu tahun 45, itu tahun hijriahnya adalah 1364. 1364 Hijriah. Hijriah. Jadi kita semangatnya kan, kita di negeri ini kan mayoritas muslim ya. Nah, kita ambil semangat itu di tahun 64. Sementara jadi dapat diskonnya 64%. Terus yang ketiga adalah yang standar. Itu pasti 45 lah, kita sudah nggak ini lagi kan ya, tahun kemerdekaan kita, jadi 45%. Jadi semangatnya memberikan keringanan untuk wajib pajak yang mau lebih tertib, kira-kira begitu. Oke, terima kasih Bapak. Tadi untuk pengurangannya itu sanksi saja, bukan sanksi saja. Pokoknya, tapi ada kemungkinan sih pokoknya itu kira-kira ada kemungkinan tidak untuk dilakukan pengurangan. Boleh, tetapi bukan masuk program ini. Jadi program yang normal. Iya, program ini khusus untuk hanya sanksinya saja. Jadi bagi mereka yang yakin bahwa wah, ini penetapan dari kantor pajak nih enggak bener nih. Kok saya ditetapkan 100 juta padahal cuma 2 juta misalnya. Itu boleh mengajukan standar, tapi harus diteliti dan prosesnya lama. Dan tidak ada jaminan bisa dikurangi, bahkan bisa ditambahkan kalau memang penelitiannya menyatakan bahwa ternyata tidak 100 juta malah 500 juta, itu bisa jadi. Tapi kalau ini kita nggak terlalu berdiskusi, cukup alasan khilaf langsung kita kasih. Langsung dikasih. Ya, jadi yang saya terangkan kembali, jadi kan ini bagi mereka yang sudah ada penetapan pajaknya, bukan yang mau lapor, tapi yang sudah ada, sudah ditetapkan pajaknya. Nah, di situ apabila katakanlah hari ini wajib pajak itu ditetapkan pajaknya 100 juta. Katakanlah 100 juta plus sanksi 10 juta misalnya gitu ya. Ini biar angka gampangnya saja. Maka 60 hari sejak hari ini ketika dia melakukan pembayaran pokok dan membayarkan sanksi sisanya yaitu 22%, maka yang 78% dia dapat diskon 80%, 78%. 78%. Kalau dari hari pertama sampai hari ke-60 pembayarannya. Ya. Tetapi apabila 60 hari sampai ke 90 hari, ya berarti kan lebih lama nih. Nah, diskonnya 64. Turun diskonnya. Yang spesial tadi. Yang spesial. Tapi apabila di bawah atau di atas 90 hari, itu lama kan, itu pun maksimal nanti di tanggal 31 Desember ya. Desember harus bayar. Nah, itu
hanya 45%. 40. Jadi kita kembalikan pada wajib pajak. Mau pilih yang mana? Ya. Mau pilih yang spesial, yang super, yang banyak telurnya kalau martabak gitu Ya, ya. Dapat diskonnya lebih banyak. Yang kedua spesial, lumayan 64 ya. Tapi yang ini 45. 45. Ya, kira-kira begitu programnya. Tapi semuanya ada Dan porsinya. ada jaminan kalau syarat-syaratnya dipenuhi, maka langsung dikabulkan. Oke, syarat-syaratnya yang dipenuhi, tertarik saya. Ya. Syarat-syaratnya seperti apa Pak Siap. untuk bisa mendapatkan kriteria mendapatkan PSA ini? Ya, yang pertama mengajukan dalam kurun waktu yang sudah ditentukan. Ya. Jadi mulai 17 Agustus. Jadi ini program ini khusus bagi mereka sekali lagi yang dapat SKP atau STP. Jadi Surat bukan yang lapor, ketetapan ya ketetapan. Intinya surat ketetapan. Jadi mereka yang belum dapat ketetapan nggak usah karena memang ini. Nah, nanti saya ilustrasikan ya, ininya seperti apa keuntungannya. Terus yang kedua, dia ngisi form yang sudah disediakan. Tinggal ngisi saja, gampang. Formnya sudah elektronik, bisa kita langsung isi. Kemudian yang ketiga, dia wajib membayar pokok plus sisa sanksinya. Ya. Jadi katakanlah tadi ada 50 juta, Ya. pokoknya, terus sanksinya 10 juta, jadi 50 juta dibayarkan, terus 22%-nya kalau yang paket super ya, Ya. 22% dari 10 juta tadi dibayarkan. Nah itu nanti disertakan di dalam pengajuannya, bukti bayarnya. Kemudian bagi mereka diminta untuk melaporkan SPT tahunan 3 tahun berturut-turut. 3 tahun berturut-turut. Ya, jadi kan kita ini setiap tahun kan diminta laporan. Ya. Sekali lagi saya ingin menegaskan di siaran ini bahwa pajak itu adil, tidak harus bayar. Ya. Jadi memang ada stigma di masyarakat bahwa wah jangan deket-deket orang pajak nanti suruh bayar. Ya. Kita pertama yang saya tegaskan kembali bahwa pelayanan kami free charge. Kemudian tidak harus bayar pajak kalau memang nggak ada objeknya. Ya. Kalau kaya kita kaya, kalau kita dapat penghasilan, ya harusnya mau dong berkontribusi Ya. untuk pembangunan. Betul. Ya, sedekah wajib lah, kalau kira-kira begitu ya. Nah, kita pingin wajib pajak itu peduli dan tertib. Ya. Makanya ada syarat 3 tahun lapor SPT. Oh, Bagi mereka yang memang sudah 3 tahun ya tinggal disertakan saja. Nah, ini bagi mereka yang selalu abai, nggak pernah lapor sama sekali. Ya. Terus kalau lapor takut nih, kan kalau lapor saya punya CV. Lapor, kalau nggak lapor nanti kalau ada apa-apa kan masalah nih. Ya. Kalau lapor, tapi nanti saya kena sanksi 1 juta. Ya. 1 juta 3 tahun berarti 3 juta. 3 juta. Nah, tapi kan kena dapat diskon 45% nih. Ya. Nah, jadi untuk yang standar, yang hanya untuk yang tidak lapor, yang hanya sanksinya saja, itu nggak bisa paket super, nggak bisa paket spesial, hanya paket standar. Standar. Ya, jadi bagi mereka daripada kena 3 juta, Ya. tapi minimal kan sudah dapat diskon 45%. Ya. Nah, semua syarat itu kalau sudah dipenuhi, maka dikirimkan via pos. Jadi sekarang kan nggak harus datang ke kantor pajak. Oh iya. Ya, kalau masih takut sama orang pajak misalnya gitu ya. Siapa tahu langsung disuruh bayar. Nah, Takut. asal syarat-syarat itu sudah disampaikan, tinggal dikirim kami akan meneruskan ke Kanwil. Kanwil langsung menyetujui. Oke. Jadi bisa lewat melalui pos. Pos boleh. Oke, boleh. Tapi yang tadi syaratnya harus 3 tahun yang lapor SPT. Yang lapor SPT. Kalau misalnya belum cukup 3 tahun misalnya, apa boleh pengajuan? Maksudnya belum cukup 3 tahun gimana? Untuk Baru laporan terdaftar? Pengisian, iya maksudnya Kalau belum lapor, ya harus lapor dulu. harus lapor dulu. Harus lapor dulu. Misalnya nih, terdaftar mulai tahun 2000, nggak pernah lapor sama sekali. Iya. Nah, kita hanya mewajibkan yang 2020, 2021, sama 2022. Itu kan harus, untuk 2023 kan wajib ya. Iya. Ya. Jadi minimal 3 tahun itu. Kita Minimal nggak 3 lihat tahun. yang ke belakang lagi nggak. Ya minimal 3 tahun itu ada. Kalau belum lapor ya harus dilaporkan. Ya, kalau belum cukup 3 tahun ini Kalau nggak bisa misalnya dapat. ternyata kita terdaftarnya di 2022 misalnya, cukup lapor yang setahun terakhir saja. Oh, setahun terakhir. Karena kan yang dulu memang belum Tapi wajib yang lapor. lapor 1 tahun ini dia bisa dapat pengurangan? Bisa, Bisa, boleh. bisa, boleh, Oh, boleh. boleh. Saya pikir maksudnya langsung yang harus 3 tahun itu Enggak. laporannya maksudnya. Tapi kalau misalnya 1 tahun pun boleh ya Boleh. untuk pengajuan. Oke. Siap. Oke, baik. Terima kasih Bapak untuk saat ini
Kita lewatkan yang satu ini dulu. Telah hadir di kota B.J. Habibie, pusat jajanan dan oleh-oleh khas Parepare. Dapatkan aneka jajanan, aksesoris yang unik, souvenir, serta berbagai busana menarik yang didesain langsung oleh Ibu Haja Erna Rashid Taufan. Bagi Anda yang berkunjung ke kota Parepare, kurang lengkap rasanya jika Anda belum berkunjung ke pusat jajanan oleh-oleh khas Parepare. Semua tersedia di Balai Ainun Habibie. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Harmanikam. Suradi Sugierto. Saya Trianti Sulaiman. Saya Uswatun Hasanah. Hadir di layar televisi Anda dengan suguhan informasi yang telah dirangkum tim redaksi kami. Kita mulai news update selengkap. Peduli FM. Pendengar, mari kenalan lebih dekat dengan kami. Klik tombol like di Facebook fanpage Radio Peduli 96,9 FM dan live streaming di rpp.pareparekota.go.id atau dengarkan kita juga melalui aplikasi RDio. Download aplikasinya di Play Store secara gratis. On your radio, on your mobile, and online. Online. Your number one hit music station. 96.9. Radio Peduli FM. Oke, terima kasih pemirsa setia TV Peduli, masih bersama saya Dewi Sartika. Dan untuk segmen kali ini masih bersama Ketua KPP Pratama Parepare, ada Bapak Helmi. Oke, Bapak Helmi, kita lanjut membahas tentang Siap. masalah tadi. Untuk lampiran-lampirannya tadi sudah, tapi mungkin ada lampiran khusus yang mungkin dilakukan untuk mengajukan PSA ini, karena mengingat tadi ada mungkin sebagian besarnya, mungkin ada yang detail khususnya yang mungkin bisa dijelaskan untuk pemirsa di rumah. Ya, sebenarnya lampirannya sudah tidak ada lagi, tidak. Cuman ada beberapa hal yang secara ketentuan mengikat terkait dengan program ini. Jadi yang pertama kita ingatkan bahwa program ini kan batasnya adalah 31 Januari 2024. Tetapi batas akhir pembayarannya kan 31 Desember 2023. 31 Desember. Pembayarannya. Nah, jadi kita ngasih waktu agar mungkin waktu Desember ini kan masih ada yang tahun baru, mau tahun baruan, persiapan macam-macam. Yang penting bayar dulu. Kalau bayar kan via online gampang ya. Nah, mungkin ada syarat-syarat yang masih belum lengkap dan segala macam, itu kita kasih waktu 1 bulan untuk menyelesaikan persyaratan-persyaratan yang belum lengkap. Tetapi intinya pembayaran di 31 Desember 2023. Sehingga kan ini atas ketetapan ya. Sehingga ketetapannya ya otomatis yang paling lambat di tanggal itu. Kan hari ini kan bisa jadi misalnya kakak belum lapor nih 3 tahun. Nah, sudah teraftarnya sudah lama. Nah, program ini ternyata lupa. Nah, tanggal 1 Desember baru ingat. Nah, terus segera lapor ke kami mau lapor nih, tolong diterbitkan STP-nya, sehingga kami mau ikut pengurangan ini, PSA. Masih bisa, 1 Desember masih oke, bahkan 30 Desember masih oke. Langsung kita terbitkan tanggal 30, maksimal 31. Ya ini agak ekstrim lah ya, ilustrasinya ya. Tetapi intinya, ketika ketetapannya itu, kalau ketetapan yang nanti di tanggal 10 Januari misalnya, WP diperiksa, ketetapannya tanggal 10 Januari, nggak bisa lagi diajukan. Jadi mungkin ada yang komplain, loh kan batas 31 Januari, ini kan tanggal 10. Karena masih ada waktu ceritanya.
tetapi kan batas pembayarannya 31 Desember. Jadi nggak bisa. Nah, jadi kita ingat panjang ya sampai tanggal 31 Januari itu memberikan jeda waktu agar kelengkapan syaratnya itu, tetapi pembayarannya kan 31 Desember. Jadi ini namanya program agar kita lebih tertib sebenarnya fungsinya itu. Kemudian jadi kalau ketetapan itu kan kita mendefinisikan di administrasi kami itu per jenis, per masa atau per tahun. Jadi misalnya tadi ada nggak lapor 3 tahun, berarti kita ketetapannya adalah 3 kali, 3 dokumen. Nah, atas masing-masing ketetapan itu hanya boleh diajukan 1 kali. Nah, kalau ini diajukan, nggak boleh diajukan lagi, nanti habis nanti. Ya. Jadi kan kita ada recordnya semua. Jadi bagi yang mau coba-coba, ya kita coba saja, barangkali sistem kita apa gitu ya. Tapi pasti akan kita tolak. Maksudnya jangan nanti kecewa gitu. Jadi kita sampaikan dari awal bahwa ini memang tidak bisa untuk 2 kali, jadi hanya 1 kali saja. Kemudian ketika kan kita ini ada tindak pidana perpajakan, ya, apabila WP secara sengaja melakukan tindak pidana perpajakan, maka ketika kasusnya sudah ditangani, ini tidak boleh. Karena karena kan di awal sudah kita sampaikan bahwa karena khilaf. Nah, orang yang dalam proses penyidikan pajak itu bukan khilaf lagi, dia memang sengaja untuk nggak mau bayar pajak. Ya, jadi ada kriterianya. Nah, apabila sudah masuk di ranah itu, maka tidak boleh. Ya, jadi intinya sih itu. Ya, itu tidak tertulis sebagai syarat, ya, tetapi ada kondisi-kondisi yang memang tidak memungkinkan untuk WP tersebut untuk ikut dalam program PSA Merdeka 78 ini. Nah, sekali lagi saya ingin tekankan bahwa harapan kita adalah kita ini kan, saya ingin menyampaikan ya. Kakak akan punya NIK ya? Ada. NPWP? Ada. Nah, NPWP itu digitnya cuma 15. Ya kan, ada 15 digit. Ya. NIK itu 16. Ya. Nah, sejak 1 Januari 2024 kita bikin sistem baru di kantor pusat sana, yang intinya kita harus memvalidasi 15 digit menjadi 16. Jadi NPWP nanti pada tinggal 31 Desember 2023 nanti NPWP dinyatakan tidak berlaku nomor lamanya. Diperbaharui. Iya, diperbaharui menjadi NIK. Jadi tidak jadi 16 digit nomor baru, tapi langsung otomatis jadi NIK. NIK jadi NPWP. Oh, maksudnya di NIK KTP itu iya, sudah jadi NPWP untuk orang pribadi ya. Kalau wajib badan tetap. Tinggal kita tambahin 0 saja. Nah, biar jadi 16. Tapi untuk pribadi, kita ingin memudahkan kepada masyarakat, kepada wajib pajak bahwa nggak usah ngapalin nomor NPWP ya. Nah, sudah NIK saja. Kan kita mau naik pesawat pakai NIK, kita mau bayar apa semua NIK kan. Nah, jadi kita memang single identity number saja gitu. Ya, semuanya pakai NIK. Dan itu memudahkan, termasuk memudahkan pengawasan kita. Makanya kita ingatkan untuk teman-teman yang lagi bisnis online. Nah, mereka kan juga diminta untuk ketika daftar kan diminta KTP. Nah, otomatis itu datanya akan ke kami. Jadi jangan punya anggapan pajak hanya untuk yang offline, yang di pasar, yang di mana, enggak. Tapi yang online pun nanti kita akan trace datanya. Bahkan jejak digital itu akan lebih mudah, karena akan susah nih dihilangkan kalau digital itu. Dan pembayarannya kan semuanya lewat perbankan. Jadi kami mengingatkan juga ya, bahwa nanti 1 Januari 2024 itu kita langsung pakai NIK. Nah, apabila sekarang belum melakukan, dan memang syaratnya harus validasi. Kita masuk di DJP online, kalau memang sudah terbiasa dengan DJP online, tinggal kita cek, insya Allah sih 90% secara nasional sudah valid, sudah ada data NIK-nya. Tetapi apabila belum ada, kita tinggal masukkan nomor NIK kita, langsung bisa kita pakai. Jadi tidak harus nunggu 1 Januari, kita sekarang pakai NIK juga sudah bisa. Jadi maksudnya tidak perlu datang ke kantor untuk... Tidak harus datang, tapi kalau nggak ngerti, otomatis. Tapi kalau memang nggak ngerti, mau datang ke kantor, boleh. Ya, kami terbuka.
Oke, menarik sekali Bapak untuk penjelasannya, dan tadi pemirsa di rumah sudah dijelaskan masalah tentang syarat-syaratnya. Mungkin pemirsa di rumah ada yang ingin melaporkan atau untuk menerbitkan SPT juga boleh ya, untuk mengajukan langsung ke kantor boleh, melalui kantor pos juga bisa ya? Bisa. Tadi Bapak. Oke, untuk Bapak misalnya ini masalah personal, ini misalnya si wajib pajak ini mau bertanya, mungkin ada dia tidak harus pergi ke kantor untuk bertanya atau mengetahui sesuatu, mungkin ada via ataupun melalui chat atau mungkin melalui media sosial dari pajak mungkin. Ya, kita ada Facebook, ada Instagram, Ya. ada kontak secara nasional juga ada, jadi semua bisa dihubungi. Ya, jadi di setiap unit di KPP Parepare secara kita sekarang saya ingin menyampaikan bahwa kita ada tenaga penyuluh, fungsional yang khusus penyuluh. Kalau dulu belum ada, jadi kerjaannya masih macam-macam gitu ya. Tetapi sejak 2021 ada SDM yang memang khusus untuk membantu wajib pajak dalam menjalankan hak dan kewajibannya perpajakannya. Jadi silakan datang ke kantor boleh, hubungi channel kami boleh, ya ke Instagram kami boleh. Kan kami di samping melalui TV, melalui radio, secara mandiri kita juga ada siaran-siaran live-nya lewat Instagram. Oh, ada Instagram. Ada Instagramnya. Tapi di YouTube mungkin ada? YouTube ada channelnya, baru kita buka tapi belum banyak yang kita lagi belajar juga. Belajar sama TV lah ya. Boleh? Boleh. Siap. Oke, pemirsa di rumah, untuk kalau mau tanya-tanya bisa langsung mengunjungi media sosial daripada pajak, Instagram maupun Facebook juga mungkin ada. Ada. Tapi untuk via WhatsApp ada tidak? Ada. Ada juga. Ada juga. Oke. Tapi Saya nomornya lupa ini, nomor berapa ya. bisa ya nanti Ya, mungkin nanti, ada di ya, media siap. sosialnya. Oke, di nanti pajak, kita mungkin tambahkan. bisa disampaikan untuk pemirsa di rumah supaya tidak Ya. terlalu kerepotan. Mungkin Siap. ada keluhan atau pengen tahu, utamanya untuk program PSA ini, atau mungkin masih kabar angin buat mereka kan? Siap, siap. Ingin tahu untuk PSA ini seperti apa, syaratnya seperti apa ya. Ya. Oke, untuk segmen kali ini mungkin Bapak ada yang mau disampaikan untuk pemirsa di rumah. Ya, mungkin ingin saya sampaikan bahwa jangan takut dengan pajak, karena pajak jalan kita bagi bangsa ini, bagi masyarakat untuk berbuat lebih banyak untuk memajukan Indonesia. Jadi sebagaimana yang disampaikan oleh Pak Dirjen, pajak kuat, Indonesia maju. Kalau pajaknya nanti berantakan, dan itu yang perlu kita sampaikan bahwa pajak ini kan memang ketentuan hukumnya sudah pasti, sudah detail gitu ya. Dan kalau tidak bayar pajak sekarang, di tahun depan juga akan ketahuan. Apalagi sistem kita sekarang lebih baik. Ya. Dan jangan khawatir, pajak itu pasti adil. Ya, apabila Anda memang, bahkan ini mungkin perlu saya sampaikan di sini, di Undang-Undang HPP itu disampaikan sejak tahun 2022 bahwa untuk UMKM yang omsetnya di bawah 500 juta tidak perlu bayar pajak sama sekali. Nah, kalau di atas 500 baru kenakan, itu pun hanya 0,5% saja dari omset. Jadi kita ingin memudahkan, ingin memberikan keringanan pada wajib pajak, tetapi bagi mereka yang memang punya penghasilan besar, ya harus bayar pajaknya. Kalau enggak, kami akan melakukan tindakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Oke, itu saja Pak. Siap. Oke, terima kasih banyak Pak untuk informasinya yang sudah disampaikan untuk pemirsa di rumah. Jangan lewatkan di pukul 10, insya Allah kami akan masih kembali untuk narasumber yang lain dan tentunya tema yang menarik. Tapi terima kasih banyak Bapak untuk hadir di studio TV Peduli kami. Jangan bosan-bosan untuk datang berbagi informasi untuk pemirsa di rumah. Oke pemirsa, saya Dewi Sartika pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.